sehingga membuat Virtus Pro mendapatkan ruang nafas yang begitu lebar. Mereka bisa untuk memanfaatkan farming yang begitu singkat hanya dengan modal endless battle. Yeshun Shin dari Andoryu langsung join tim fight besar. Kita bisa melihat early game yang begitu dinamis. Early game yang sebenarnya dari awal kita sudah melihat bahwa Virtus Pro tidak mendapatkan keuntungan karena Varsha-nya dari awal udah ke-trigger Purify-nya duluan. Bobber berkali-kali menjadi umpan, tapi ternyata umpan tersebut malah disambut dengan mudahnya oleh teman-teman dari Influence Rage. Hati-hati dalam memakan umpan. Oke, tapi tentunya kita tahu ya, Profesor KB cara masukan dari si sebelumnya yaitu kira Kuat sekali. jadi bisa dibilang Virtus Pro ini sudah menunjukkan kualitas mereka. Apalagi tahu aku sudah ada di dalam Grup stage. Ya, udah masuk grup stage. Itu ya, bayangkan kayak betapa kuatnya Virtus Pro walaupun melawan Dark Friend Dream dan juga dengan adanya Franco Carita. Ternyata ya balik lagi, early game rendah agresif tidak menjadi sebuah jawaban, dan itulah yang malah menciptakan sebuah kegagalan untuk invade bagi Influence Rage. Cukup merugikan menurutku karena mau bagaimanapun keuntungan yang harus didapatkan jadi tidak ada sama sekali, dan langsung di bawah 10 menit ini Virtus Pro menutup gamenya tanpa adanya sedikit perlawanan dari Influence Rage. ya. Dan bahkan kalau misalnya mau tahu ya, Pak Pulung, Team Spirit menumbangkan Virtus Pro itu dengan 4-0 tanpa balas. 4-0 ya? Tanpa balas. 4-0 tanpa balas. Wow. Untuk bisa memaksimalkan misplay dari lawan-lawannya. Kemarin kita melihat Influence Rage memaksimalkan misplay dari Zeta Division. Hari ini sekali lagi kita melihat Influence Rage walaupun early-nya sudah diacak-acak, walaupun early-nya sudah dibuat sulit, tapi ternyata mereka masih mampu untuk bisa membalikan keadaan dan game menjadi satu sama. Ya, tapi itu dia. Ini dia wild card yang luar biasa. Savage pertama kalinya. Dan bahkan Savage pertama kali seingat gue ini, Profesor. Wow, it's Savage. Savage itu. Dari tadi aku tidak melihat notifikasi, tapi aku mungkin melihat tambahan-tambahan kill untuk chat. Karena memang tidak berhenti dari awal. Pressure yang begitu luar biasa. Invade jungle di awal game dari Lancelot against lawannya Redrin. Jadi mana secara rumus kita tahu sendiri bahwa tank jungle sangat sulit sekali untuk bisa di-invade. Tapi kenyataan berkata lain. Andoryu sudah sebegitu beraninya, namun sayangnya keberanian tersebut kayaknya kebablasan. Tidak ada rem, sehingga kesalahan demi kesalahan terjadi. Mulai dari mid game, mulai dari sini juga teman-teman. Di saat take over dari goldnya, dari lordnya, juga perlahan-lahan menuju ke arah dari Influence Rage. Semua hanya diawali dari display. Dan display tersebut yang mampu untuk dieksekusi, karena menurutku banyak apapun blunder, kalau blundernya nggak bisa dieksekusi oleh tim lawannya, blunder itu hanya akan menjadi blunder cerita, tapi bukan menjadi buah kemenangan. Dan itulah yang dimaksimalkan oleh Influence Rage. Mereka tidak menyia-nyiakan kesalahan dari Virtus Pro, hanya menjadi cerita. Mereka menukarkan dengan kemenangan. Yap, Influence. Wow, akhirnya satu sama. Terlihat akhirnya. Untuk Virtus Pro, dan sementara itu Influence Rage akan melewati babak lower untuk grup B terlebih dahulu, menunggu siapa yang akan menang di match keempat untuk menjadi lawan matchup mereka. Oke, kalau ngomongin ke arah Influence Rage, mungkin dia akan bisa dominasi di arah bottom sih, Be. Di lower. Iya, di Wow. lower. Kenapa? Mereka lawan Virtus Pro loh, dengan gameplay yang cukup flawless kalau bisa aku bilang untuk di game mereka yang pertama. Ya, game ketiga bahkan mereka unggul early game. Unggul early game, Tapi apa yang terjadi? Mereka ternyata terlalu banyak melakukan misplay. Lagi-lagi kendala misplay antar individu atau bahkan antar timnya bisa terjadi kapanpun. Oke, Profesor, silakan kita bentar lagi akan bicara highlight. Wah, ini dia kalau kita ngomongin misplay highlight kita. Pertama tidak menegangkannya early game yang sudah dipegang. Mungkin kayak hampir perfect dari turtle-nya, dan kita bisa melihat juga bagaimana kekuatan dari Varsha yang awalnya tumbang 3 kali, tapi setelah tumbang 3 kali lihat sudah ada cover, sudah ada damage dari Super Egorka. Super Egorka ini kalau dia tumbang sudah kelar. Dan tetap terjadi kan? Tetap terjadi. Yang kita bisa melihat shutdown yang terjadi sebenarnya dari ledakan Chrono Dash yang bisa menyusup di belakang, tapi sayangnya kita bisa
bisa melihat juga bagaimana instant recovery dari Virtus Pro. Mereka tidak sedikit pun memberikan kelengahan dari line up mereka. Mereka tidak membiarkan teman-teman dari Advanced Rage memaksimalkan display mereka sehingga mereka akhirnya bisa build up kembali. Mereka melakukan endgame dengan sangat-sangat ciamik. Dan ini dia momentum akhirnya ketika tidak tersentuh loh dari Super Ego Organya. Makanya aku bisa bilang, Makito di Way of Dragon-nya akan nothing, akan sia-sia. Bukan tanpa alasan. Dengan tidak adanya following up damage, ada bisa. Dan itu dia. Ketika dia nendang mau Pluto, mau siapa, tapi nggak ada following damage, dia lumpuh loh.